Ya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan kalau pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan dengan tubuh yang sehat, kekuatan dari Tuhan. Patut kita mengucap syukur. Dalam ibadah ini kita akan mendengar, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, dan juga kita akan mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, Engkau telah memimpin hidup kami semua, memelihara kami semua. Ya, kami boleh datang dengan tubuh yang sehat. Kami boleh datang untuk mengucap syukur pada Tuhan. Di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan. Kalau kami dalam ibadah ini sebentar, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Baik melalui pujian, melalui tim praise and worship. Pujian, kami mau mendengar firman Tuhan melalui hamba Tuhan. Mari Tuhan urapi dengan urapan-Mu dari surga setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga Tuhan pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk seluruh jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Entar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama-sama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi pagi hari ini, amin. Hidup kita ada di dalam tangannya Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita mau naikkan ucapan syukur kita karena Tuhan itu baik, amin saudara. Amin. Anda imani itu, amin. Mari kita mau katakan sama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Yang keras yuk. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Yang rasa, say, ku mau tetap bersyukur. Tepuk tangan yuk. Senantiasa bersyukur
mau menceritakan keajaiban Tuhan Amen. di dalam hidup kita. Mari saudara kita puji Dia lebih lagi. Amen. Kau ajaib Tuhan dan Kau layak dipuji. Yes Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah. Tuhan segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau dahsyat. Yes Tuhan. Hanya Kau yang layak. Amin. Dua, stay. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah. Amin Tuhan, Yesus Kau Raja mulia. Say, woo. Amin. Ya, kita lebih semangat lagi, amin. Yuk, kita kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Katakan tak terbaik. Tak terbayang kebesaran dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib, agung dan perkasa. Kau sumber, yes Tuhan, menanganku, layak kuasa memerintah. Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia. Amin Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Belum kedengaran suaranya, lebih keras lagi, come on. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yes, amin Tuhan, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi, katakan hanya Kau yang layak. Say, ya, layak ditinggikan. Tuhan, say, Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yo, lebih keras lagi. Masa kita mau ceritakan kebaikan Tuhan. Layak berkuasa. Kau layak Tuhan. Amin. Katakan Yesus Kau. Yesus Kaulah Raja mulia. Tuhan, amin. Agung dan perkasa. Say, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah tak selamanya. Oh Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia. Oh sekali lagi katakan Raja mulia. Silakan Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk.
Dia Raja mulia. Setiap kali saya menyembah Tuhan, terutama di lagu ini ya saudara. Lagu ini lagu sudah cukup lama. Setiap saya menyembah Tuhan dengan lagu ini, kembali biasanya saya memeriksa hati saya. Memeriksa hati saya apakah. Lagu ini katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Apakah masih hanya Engkau di dalam hidup saya? Seringkali ketika saya bekerja, seringkali ketika saya sibuk dengan dunia ini, ada yang lain dalam kehidupan saya. Seringkali saya, padahal semua dari Tuhan. Padahal semua dari Tuhan. Mari saya mau ajak ketika kita menyanyikan lagu ini, kita mau jadikan Tuhan yang pertama dan utama dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, biarlah semua Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita. Amin. Sungguh Kau terbesar Tuhan. Sungguh Kau yang utama dalam hidup kami. Katakan betapa dahsyat. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu saudara, dulu sama. Dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Yes, cuma Engkau Tuhan. Tak terselami fikir. Amin. Panjang dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Katakan ku sembah Engkau Yesus, Yesus, hanya Engkau, amin. Allah di hidupku, ya hanya Engkau, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Semua yes, tak tergoyahkan. Mari saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Ku sembah Engkau Yesus. Yang mau angkat tangan. Kita mau menyembah. Biarkan Tuhan tinggikan hari ini. Engkau
Dia. Dia lebih tinggi dari kehidupan kita. Semuanya dari Tuhan. Dan Dia memberikan selalu yang terbaik dalam hidup kita. Selalu yang terbaik. Katakan, Kau yang terbesar di hidupku. Kau yang terbesar di hidupku. Kaulah satu-satunya. Engkaulah segalanya. Kau yang terbesar. Kau yang terbesar di hidupku. Kaulah satu-satunya. Kaulah segalanya. Kau yang terbesar. Kau yang terbesar di hidupku. Kaulah satu-satunya. Engkaulah segalanya. Kau yang terbesar di hidupku. Kaulah satu-satunya. Engkaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bahagia. Hanya Dia yang kupandang. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap waktu yang ada untuk kami menyembah Tuhan. Terima kasih. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami. Biar persembahan kami bisa terus Tuhan membangun. Bisa terus Tuhan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kau yang berikan kami Tuhan hati-hati mau memberi. Berkati Tuhan setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Amin.
Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi ini setelah kita memuji menyembah Tuhan, kita rindu kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang sangat baik, Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pada pagi ini kami boleh berada di rumah Tuhan. Kami boleh kembali memuji, menyembah Tuhan. Dan kami rindu juga Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu bukan apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu sembunyikan dia dalam kemuliaan Tuhan. Layakkan, kuduskan, urapi dia untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh duduk diam bersama. Kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang mengurapi kami semua oleh Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan menjadi firman kebenaran yang boleh menjadi berkat, menjadi rema bagi kami semua. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita kembali belajar karya Allah. Selama bulan Oktober ini kita belajar karya Allah yang Maha Agung. Dan pada hari ini kita belajar karya Allah yang memulihkan ciptaannya. Yaitu Tuhan membangun langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1. Wahyu pasal 1 pasal 21 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama atau langit yang mula-mula dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya. Saudara, dalam bulan Oktober ini kita belajar tentang kronologi karya-karya agung dari Allah. Pada minggu pertama kita belajar tentang penciptaan, minggu kedua tentang pemeliharaan, minggu ketiga tentang penebusan, dan minggu keempat hari ini adalah pemulihan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, ya, saudara pernah, kalau boleh saya bertanya, saudara pernah baca Alkitab dari Kitab Kejadian 1 sampai Wahyu 52, ada yang pernah? Siapa yang pernah? Puji Tuhan, banyak yang pernah. Ya, saya masih ingat waktu pelajaran KOR, waktu itu masih FKA KPKBK, saya tanya kepada yang sama-sama belajar pada waktu itu, siapa yang sudah baca dari awal sampai akhir? Ternyata ada yang sudah baca 10 kali lebih dari awal sampai akhir. Ya. Dan itu juga memotivasi saya untuk baca dari awal sampai akhir. Ya, berulang-ulang. Dan biarlah itu juga belajar buat kita. Ternyata setelah dipelajari firman Tuhan itu, dalam pasal dua pasal pertama, yaitu dari awal Alkitab, depan sampai pasal 2 Kejadian, itu adalah penciptaan. Dan dua pasal terakhir, yaitu Wahyu pasal 21 dan 22, itu adalah cerita tentang penciptaan ulang. Langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi dua pasal itu penciptaan yang pertama dan ini adalah penciptaan yang ulang. Nanti saudara boleh baca. Jadi sampai kita lihat lalu pada pasal yang ketiga manusia jatuh ke dalam dosa. Sampai pasal ketiga terakhir dari Alkitab itu manusia hidup di dalam dosa. Bergelimang di dalam dosa. Dan pada pasal ketiga terakhir itu
itu Tuhan menyampaikan konsekuensi dari perbuatan dosa. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10 itu dikatakan iblis dihukum. Lalu Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15 dikatakan hukuman terakhir. Ya, jadi pasal ketiga dari depan itu perbuatan dosa dimulai dan sampai pasal 3 terakhir itu dikatakan konsekuensi daripada perbuatan dosa. Ya, dan di dalam ayat terakhir Wahyu 20 itu tertulis demikian. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu ia dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi itu adalah peringatan dari Tuhan buat kita semua. Supaya kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ya, dan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, jadi puncak penghukuman yang dari Tuhan itu dikatakan, kalau nama kita itu tidak tertulis dalam kitab kehidupan, kita akan masuk ke dalam penghukuman, ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa pasal terakhir kitab Wahyu pasal 21 dan 22 itu menceritakan karya pemulihan yang dikerjakan Allah. Jadi setelah cerita tentang penghukuman, Tuhan memperingati kita, lalu Tuhan memberikan pengharapan. Tuhan memberikan suatu ciptaan yang baru, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau kita cerita atau bertanya, apakah selama ini Tuhan itu tidak melakukan apa-apa? Atau Tuhan itu tidak mengerjakan apa-apa? Atau apakah Tuhan itu diam dari pasal 3 Kejadian sampai pasal 20 kitab Wahyu? Tidak. Kita sudah dengar minggu kedua, minggu ketiga itu tentang pemeliharaan Allah. Tentang penebusan. Ya. Jadi ketika manusia selama menjamani hidup ini, manusia hidup dalam dosa, pada waktu itu Allah tidak tinggal diam. Contohnya apa? Kalau kita belajar telusuri firman Tuhan. Ya. Di dalam anugerah kasih karunia-Nya yang begitu besar, Allah tidak tinggal diam. Allah terus melakukan pemeliharaan, melakukan penebusan, melakukan pemulihan. Ya, kalau kita coba renungkan, pertama Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, jatuh dalam dosa dan terus keturunannya lama-lama tambah berbuat kejahatan, hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu Tuhan melakukan pemulihan. Dunia ini dibinasakan dan waktu itu Tuhan melihat seorang yang berkenan kepada Tuhan, yaitu Nuh. Tuhan mulai memulihkan manusia melalui keturunan Nuh. Ternyata juga manusia mengecewakan Tuhan. Waktu itu keturunan Nuh ya mulai mencari nama sendiri, membuat menara. Mereka melupakan Tuhan. Lalu Tuhan kembali memulihkan. Tuhan panggil Abraham, Ishak dan Yakub untuk Tuhan membangun suatu umat yang baru, umat pilihan. Ternyata juga gagal. Ya, ternyata juga gagal. Lalu bangsa Israel itu dikatakan oleh firman Tuhan, itu tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu. Akhirnya dalam perjalanannya bangsa Israel ini terpecah jadi dua kerajaan. Kerajaan utara Israel, kerajaan selatan itu Yehuda. Lalu Tuhan izinkan dua kerajaan ini. Yang satu yang Israel ditawan ke Asyur, dibuang ke Asyur. Dan yang di selatan itu Yehuda dibuang ke Babel. Dan kita lihat di dalam firman Tuhan dikatakan ternyata apa yang Tuhan sudah lakukan Tuhan lihat. Bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus itu ada karunia keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus itu ada penebusan. Ya. Jadi apa yang diceritakan pada minggu lalu bahwa Allah itu sudah melakukan penebusan. Saya sangat berkesan apa yang disampaikan oleh Bapak Arianto pada minggu kemarin.
Ya, Tuhan sudah melakukan crazy love. Jadi kasih sayang yang gila, kasih sayang yang gila-gilaan. Karena dikatakan di dalam puncak karya Allah itu Tuhan Yesus datang ke bumi ini, datang menebus kita semua. Ketika kita berdiri di hadapan hadirat Tuhan untuk menghadapi pengadilan dari Tuhan, kita itu sudah dijatuhi hukuman mati. Ya. Dan Tuhan Yesus sebagai pembela, sebagai pengacara, pada waktu itu sudah membela mati-matian, dan tetap hukuman itu adalah hukuman mati, vonisnya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, hukuman ini akan aku tanggung. Jadi tidak ada mungkin di dunia ini satupun pengacara ketika dia membela satu perkara dan kliennya ini dihukum mati, lalu si pengacara ini mengatakan, udah dia bebaskan saya yang mati. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, itu yang disebut, yang cerita tentang penebusan karya yang agung. Lalu kita lihat ke Wahyu pasal 21 ayat 5. Dikatakan demikian, ia yang duduk di atas tahtanya itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Jadi setelah semua kejadian itu, rangkaian kejadian itu di Wahyu pasal 21 yang saya katakan itu pemulihan, penciptaan langit yang baru, bumi yang baru. Di sini dikatakan, lihat aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Artinya apa yang disampaikan firman Tuhan yang sudah dipaparkan dari minggu pertama sampai hari ini, itu adalah perkataan yang benar. Bukan dongeng, bukan cerita. Karena mungkin dari pihak seberang sering mengatakan bahwa Alkitab itu cuma cerita dongeng. Ya. Kita tahu firman Tuhan itu adalah benar. Perkataan Tuhan itu tepat. Dan semua itu yang sudah lewat sudah Tuhan lakukan. Dan nubuat-nubuat yang disampaikan terutama untuk yang akan kita hadapi itu sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Dan yang sudah lalu itu sudah ditepati, dan pasti ke depan juga apa yang sudah disampaikan itu pasti ditepati oleh Tuhan. Ya. Lalu kita lihat selanjutnya peristiwa akhir zaman dalam eskatologi Kristen. Itu dimulai dengan peristiwa-peristiwa. Yang pertama adalah kesengsaraan besar atau tribulasi. Itu bercerita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang disertai dengan pengangkatan orang-orang percaya atau umat Tuhan. Ya, artinya kita sering mendengar istilah rapture. Lalu berikutnya adalah kerajaan 1000 tahun damai atau milenium yang baru terjadi setelah masa kesengsaraan. Lalu yang terakhir adalah penciptaan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Lalu kita lihat satu persatu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu ditulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17. Jadi pada waktu itu dikatakan oleh firman Tuhan, malaikat Tuhan, penghulu malaikat Tuhan itu akan berseru dan meniup sangkakala, dan pada waktu itu Tuhan Yesus sendiri akan turun di awan-awan, dikatakan ya, dari sorga, dan setiap orang yang mati di dalam Tuhan Yesus itu akan lebih dahulu dibangkitkan. Kemudian setelah itu baru kita yang masih hidup, ya, ketika Tuhan Yesus itu datang di awan-awan, kita yang masih hidup, kita yang tinggal, itu akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang yang terlebih dahulu bangkit yang sudah mati itu. Dan itulah pengangkatan orang-orang percaya yang disebut rapture. Untuk apa? Untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, supaya apa?
supaya kita akan selama-lamanya tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, itulah titik di mana kita bertemu dengan Tuhan Yesus di angkasa dan kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Ya, itu yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Lalu yang berikutnya adalah masa kesengsaraan besar. Ya, masa kesengsaraan besar. Jadi setelah peristiwa pengangkatan itu, ya, lalu tibalah kita masuk ke dalam masa kesengsaraan yang besar. Yang lamanya 2 kali 3,5 masa. Orang menafsirkan 2 kali 3,5 tahun. Kemudian Tuhan Yesus turun menjejakkan kaki di bumi. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, yang pertama adalah di awan-awan mengangkat semua orang percaya. Lalu kedatangan 2 kali Tuhan, setelah masa sengsara besar, Tuhan Yesus turun menjejakkan kakinya di bumi. Ya, dan itu sudah dinubuatkan dari zaman Zakaria. Kalau kita baca di Zakaria pasal 14 ayat 3 dan sampai dengan 5 dikatakan, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Di mana Bukit Zaitun itu? Bukit Zaitun itu di sebelah timur dari kota Yerusalem. Lalu Tuhan Allah itu akan datang dan semua orang kudusnya bersama-sama dengan dia. Jadi ketika kita sudah diangkat, waktu Tuhan Yesus datang kembali menjejakkan kakinya di bumi, kita sama-sama turun bersama Tuhan. Pada saat itu Tuhan Yesus akan kembali ke bumi bersama-sama dengan bala tentara surga dan bersama kita semua untuk mendirikan kerajaannya yang berlangsung selama 1000 tahun, yaitu kerajaan 1000 tahun. Dan peristiwa ini juga akan diikuti dengan artinya apa? Penghukuman untuk orang-orang fasik, antikris dan iblis. Jadi ketika Tuhan Yesus menjejakkan kakinya di bumi, lalu Tuhan memerangi bangsa-bangsa di bumi yang fasik, yang tidak mau terima Tuhan, antikris dan iblis. Dan pada waktu itu mereka semua dikalahkan dan mengalami penghukuman. Lalu dimulailah kerajaan 1000 tahun di mana Tuhan sebagai raja. Ya. Dan kita semua nanti kita lihat bahwa kita itu akan bersama-sama dengan Tuhan selamanya. Dan pandangan yang saya ceritakan tadi ya tentang masa kesengsaraan itu disebut tadi tribulasi, tapi model yang seperti itu, pandangan seperti ini itu adalah pre-tribulasi. Jadi artinya kita diangkat oleh Tuhan sebelum masa kesengsaraan yang 7 tahun ini. Ya. Tapi ada juga pemahaman yang mengatakan mid-tribulasi. Jadi pandangan ini kan tadi sudah disampaikan bahwa firman Tuhan mengatakan masa sengsara itu 2 kali 3,5 tahun. Jadi kalau mid-tribulasi itu Tuhan Yesus datang pada pertengahan 7 tahun itu. Jadi pada masa 3,5 tahun pertama. Jadi orang-orang diangkat itu pada tengah-tengah masa kesengsaraan. Jadi orang percaya diizinkan mengalami masuk ke dalam masa kesengsaraan. Dan ketika mau masuk ke masa kesengsaraan yang berat pada tahap kedua, orang-orang percaya sudah diangkat. Ya, itu paham itu atau pandangan itu adalah mid-tribulasi. Lalu ada lagi yang berpendapat tentang post-tribulasi. Jadi orang percaya itu diizinkan oleh Tuhan masuk ke dalam masa kesengsaraan lengkap 2 kali 3,5 tahun, ya, dan mereka ikut merasakan penderitaan diizinkan oleh Tuhan, dan pada ujung akhir pada masa kesengsaraan besar itu baru dia angkat. Ya, orang-orang percaya artinya itu akan mengalami hidup melalui seluruh masa kesukaran, masa kesengsaraan besar. Ya, jadi itu diizinkan oleh Tuhan. Ini pandangan yang ketiga. Dan setelah itu baru diangkat pada akhir periode tersebut. Lalu pengangkatan akan terjadi ketika Yesus datang kembali ke bumi untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kita tidak akan bahas lebih detail ya karena waktunya sangat singkat.
Lalu kita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 2 sampai 7 itu disebutkan sampai 6 kali tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi ayat 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 kali. Jadi artinya Tuhan ingin menyampaikan bahwa memang kerajaan 1000 tahun itu ada. Ya, dari ayat demi ayat berurutan itu ditulis bahwa cerita tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi Tuhan ingin menyampaikan bahwa itu memang ada buat kita, ya. Tuhan ingin menegaskan. Apa yang terjadi? Pada waktu itu iblis dan setan akan ditangkap dan diikat lalu dilemparkan ke dalam jurang maut, lalu ditutup, dimeteraikan, ya. Supaya apa? Supaya tidak menyesatkan lagi bangsa-bangsa yang ada di bumi ini sebelum berakhir masa 1000 tahun. Lalu orang-orang percaya itu yang setia kepada Tuhan, yang mati karena mereka menjadi saksi Yesus, yang menjadi saksi firman-Nya, mereka yang tidak menyembah setan, tidak menyembah berhala, mereka akan bangkit kembali diberi kuasa untuk menghakimi bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi luar biasa buat kita yang tetap setia sampai akhir, setia sampai mati, ya Tuhan akan mengaruniakan kepada kita untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun dan kita memerintah bersama dengan Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan begini, mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Jadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya mungkin nanti saudara, bapak, ibu mungkin ada yang nanti jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah mungkin ya. Semua akan ikut bersama dengan Tuhan. Lalu kita lihat bagaimana keadaan pada kerajaan 1000 tahun. Ya, itu ditulis dalam Yesaya pasal 11 ayat 6 dan selanjutnya. Saya ambil beberapa ayat saja. Jadi di sana dikatakan akan ada suatu kedamaian, kerajaan 1000 tahun yang damai, yang penuh kedamaian. Dan itu digambarkan di dalam Yesaya pasal 11 itu dikatakan serigala akan tinggal bersama domba. Ya, kita tahu bahwa serigala itu binatang buas. Serigala akan tinggal bersama domba. Lalu macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menggiringnya atau menggembalakannya. Jadi anak-anak kecil itu akan menggembalakan, di sini termasuk singa, ya, lalu macan tutul, dan binatang-binatang buas yang lain. Ya, terjadi seperti itu. Itu gambaran suatu kedamaian. Lalu dikatakan anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu, ya, artinya anak yang lebih kecil lagi itu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Jadi ternyata tidak dipagut oleh ular itu. Lalu buat kita suasana yang lebih jelas firman Tuhan mengatakan begini. Tidak ada lagi akan perbuatan jahat dan yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi di dunia ini tidak ada lagi perbuatan jahat. Kalau perbuatan jahat itu tidak ada, berarti niat jahat tidak ada. Jadi dalam kehidupan 1000 tahun yang damai itu tidak ada niat jahat, tidak ada perbuatan jahat. Tidak ada yang berlaku busuk. Ya, itu seperti itu. Ya. Lalu di sini dikatakan di seluruh gunungku yang kudus.
Saya pernah baca beberapa buku dikatakan gunungku itu yang sering ditulis di kitab Perjanjian Baru itu sering di dalam arti metamorfosa, ya, itu metafora, itu sebagai kerajaan Allah. Jadi kalau kita baca seperti itu begini, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh kerajaanku yang kudus, ya, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasar laut. Ya. Jadi artinya apa? Karena semua orang mengenal Allah dengan benar. Semua hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan itu melimpah, ya, seperti air laut menutupi dasarnya. Jadi kita semua hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, artinya hidup semua di dalam perkenanan Tuhan. Sehingga di situ tidak ada lagi hal-hal yang jahat, tidak ada lagi hal-hal yang busuk. Karena memang pengenalan Allah meliputi seluruh bumi. Lalu kita baca selanjutnya di dalam Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10, itu apa yang terjadi? Jadi setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara sementara waktu. Jadi ketika udah sampai akhir tahun 1000 tahun kerajaan 1000 tahun yang damai itu, iblis dilepaskan sementara waktu. Lalu iblis bersama orang-orang yang disesatkannya dalam jumlah yang sangat besar. Jadi ternyata banyak orang yang disesatkan oleh iblis selama ini, yang jumlahnya sangat besar, itu mengepung perkemahan orang-orang kudus, artinya orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Ya. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus melakukan tindakan. Dari langit turun api menghanguskan mereka. Jadi artinya iblis, antikris, orang-orang yang fasik, pengikut-pengikut setan itu semua dimusnahkan oleh Tuhan. Ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi setelah kerajaan 1000 tahun itu semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang melawan Tuhan itu semua dibinasakan. Ya. Lalu kita masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Itu sesuatu yang sangat kita rindukan. Ya. Di dalam Yesaya itu dikatakan begini. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal dahulu tidak akan diingat lagi. Ya. Mungkin itu masalah, sakit penyakit, duka cita, air mata, kekecewaan dan sebagainya itu sudah tidak ada lagi. Ya. Dan dikatakan tidak akan timbul dalam hati lagi, yaitu dosa, kejahatan, niat jahat, kebusukan hati, manipulasi, kebohongan dan lain sebagainya. Tidak ada lagi dalam kerajaan, di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya, itu 740 tahun sebelum Masehi. Jadi 740 tahun ditambah sekarang udah 2000 tahun, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi mungkin sudah hampir 3000 tahun dinubuatkan bahwa nanti ada langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya, artinya itu memang sudah menjadi rancangan Tuhan. Ya, Tuhan ingin melakukan pemulihan agung, pemulihan sangat besar. Ya. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia melakukan penebusan, artinya Tuhan itu mulai menyiapkan suatu umat yang hidup berkenan kepada Tuhan, taat, setia, yang hidup menyenangkan hati Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaannya yang abadi, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, itu yang dipersiapkan. Lalu kita sebagai orang-orang percaya, apa sih yang kita rindukan? Apa kita juga merindukan itu?
Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 13 dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya yang sudah Tuhan nubuatkan kurang lebih 3.000 tahun yang lalu itu, janjinya sudah diberikan kepada kita. Ya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi hanya di sana terdapat kebenaran dan itu yang menjadi kerinduan kita, apa yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Yang tadi dikatakan bahwa tidak akan ingat lagi apa yang sudah lalu. Ya. Dan tidak akan timbul lagi di dalam hati kita, dalam pikiran kita, apa-apa yang lalu. Tuhan betul-betul menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru dan kita boleh masuk di dalamnya dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Lalu ayat 21, pasal 21 ayat-ayat yang pertama mengatakan begini. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi ternyata ada langit baru, ada Yerusalem baru, turun. Ya, banyak orang yang menggambarkan bahwa itu adalah sorga itu ada di luar langit yang bumi yang baru dan sorga itu turun ketika langit yang baru dan bumi baru ini diciptakan. Di dalam Alkitab firman Tuhan di dalam pasal 21, Wahyu 21-22 itu menceritakan seperti apa sorga. Ya, di situ diceritakan kalau secara pemikiran manusia sekarang itu adalah sorga secara fisik. Ya. Tetapi saya pernah pelajari juga, ternyata surga Yerusalem baru itu adalah orang-orang kudus yang sudah ditebus Tuhan, itu datang masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Kenapa bisa disebut begitu? Kita sering mendengar begini, istilah ya gereja, ya gereja itu kita sering berpikir gereja itu adalah gedung gereja. Tetapi kalau kita pernah mendengar istilah gereja Tuhan, itu mengacu kepada gereja secara umum, secara am. Ya, jadi orang-orang percaya di seluruh dunia itu disebut gereja Tuhan, di mana Tuhan bertahta di situ. Dan ketika Yerusalem turun masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru, itu kalau kita baca tadi itu sepertinya fisik. Karena diceritakan Yerusalem itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi dalam pengertian yang lain, itu adalah jemaat Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, itu turun masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Dan itu yang menjadi kerinduan kita semua. Ya. Jadi saudara sebagai orang percaya, apa sih yang menjadi kerinduan akhir kita? Kerinduan akhir kita adalah nama kita tertulis dalam kitab kehidupan dan kita boleh masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu firman Tuhan mengatakan begini. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi artinya tempat kediaman Allah itu akan bersama-sama dengan kita. Jadi Allah akan bersama-sama tinggal bersama kita, ya di tengah-tengah kita, dan dia bersama-sama dengan kita, dan kita akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah kita. Ya. Kalau dulu Tuhan mengangkat bangsa Israel melalui Abraham, Ishak dan Yakub menjadi umat pilihan, ternyata gagal.
Dan sekarang kita ini sedang dipersiapkan untuk menjadi umat Allah yang hidup berkenan kepada Tuhan, submit, setia sampai akhir, dan kita masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Itu adalah suatu rancangan Tuhan. Tinggal sekarang kita, apakah kita mau masuk dalam rancangan itu? Ataukah kita tidak merespon apa yang sudah Tuhan rancangan? Atau kita acuh tak acuh? Itu kita semua diberi kebebasan untuk memilih. Tapi saya yakin kita semua yang hadir pagi ini, termasuk saya, rindu untuk masuk ke dalam kehidupan yang Tuhan siapkan, langit yang baru dan bumi yang baru. Dan itu artinya kita harus mempersiapkan diri. Karena nanti kita akan tinggal bersama-sama Tuhan, karena kediaman Tuhan ada bersama kita. Kita menjadi umatnya dan Allah menjadi Allah kita. Ya. Jadi kita betul-betul umat pilihan Tuhan. Karena umat pilihan Tuhan yang di bumi ini ternyata sudah gagal. Dan Allah menawarkan buat kita semua menjadi umat pilihan Tuhan. Ya, itu adalah sesuatu kehormatan yang luar biasa buat kita semua. Ya, kita harus merespon dengan positif. Dikatakan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dari mata kita. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya. Dan ayat 5 saya ulangi lagi tadi dikatakan, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Tadi saya katakan bukan cerita dongeng, bukan cerita fiksi atau legenda tradisi, bukan. Ini semua adalah apa yang sudah dirancangkan Tuhan, dinubuatkan untuk menjadi milik kita semua. Ini tepat dan benar kata firman Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berjaga dan berdoa. Kita harus punya kerinduan untuk hidup sebagai orang-orang yang percaya, yang setia. Karena firman Tuhan mengatakan, yang siapa kalau kita setia sampai mati, kita akan mendapat mahkota kehidupan. Di mana? Di sana kita akan mendapatkannya. Ya. Jadi mari, Tuhan sudah menawarkan sesuatu yang begitu indah buat kita. Tuhan memberikan suatu pengharapan yang begitu luar biasa buat kita. Tinggal sekarang bagaimana kita merespon. Ya, saya berharap saya dan juga saudara, Bapak, Ibu merespon positif apa yang sudah Tuhan nubuatkan, yakini bahwa itu tepat dan benar, dan kita akan sebagai orang-orang percaya, kita akan mewarisi langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang sangat baik, kami mengucap syukur. Pada pagi ini kami boleh kembali diteguhkan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kami dengan luar biasa. Kami pada bulan ini boleh belajar karya-karya Tuhan yang luar biasa buat kami. Tuhan sudah menciptakan bumi dan segala isinya. Tuhan sudah memelihara, Tuhan sudah menebus. Bahkan Tuhan menyiapkan langit yang baru dan bumi yang baru untuk boleh kami warisi. Karena kami adalah warga negara kerajaan sorga yang Tuhan tawarkan untuk memilih hak untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kediaman Tuhan. Dan kami boleh tinggal di dalam kemuliaan Tuhan. Kami boleh menikmati perhentian yang abadi, perhentian yang kekal, yang sejati bersama Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus akan tolong kami untuk kami boleh hidup taat, submit, setia, hidup berkenan kepada Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga satu waktu kami boleh masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru, tinggal bersama-sama Tuhan di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.
Baik saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Sebelum kita akan makan dan minum bersama-sama, saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah saya bacakan untuk kita semua, mengingatkan kita kembali begitu besar kasih Allah dalam kehidupan kita semua, sehingga kita bisa menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ya, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh manusia kepada manusia. Satu kasih yang begitu besar yang telah menyelamatkan kita semua. Kita yang seharusnya dihukum untuk selama-lamanya di dalam penghukuman yang kekal, dan saat ini kita boleh mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebab itu saudara, selalu saya mengingatkan pada saat kita akan perjamuan kudus, biarlah kita mempersiapkan diri kita, seluruh keberadaan kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Mari saudara, sebelum kita akan makan dan minum bersama-sama, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, sebelumnya kita menyanyi satu kur, yaitu Tuhan Yesus Kau. Tuhan Yesus Kau, dengan cintanya mati atas dosa, supaya saya percaya Dia dan hidup sampai selamanya. Mari kita berdoa dan Ibu Kepala akan mewakili kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan mengundang kami untuk datang di rumah Tuhan
untuk bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan. Sebelum kami makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang sudah dicurahkan atas kayu salib, kami mau mengaku dosa kami. Kami mohon Tuhan, Engkau mau mengampuni kami, menyucikan kami. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kami mengaku dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami punya dan kami kagum akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena Tuhan Yesus sudah rela mati bagi kami, sehingga sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang sebentar kami akan makan roti dan anggur. Biarlah Tuhan, apa yang Tuhan sudah lakukan senantiasa membuat kami kagum akan kasih Tuhan yang maha besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita angkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya diterima karena Dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, marilah saudara angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Anggur ini adalah darah Yesus yang tercurah untuk mencucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat, dan hitamnya dosa kita, darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anaknya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian
yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Marilah kita makan, marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosa Yesus. Mari saudara kita berdoa bersama-sama, kita mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima. Begitu amat besar untuk kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Engkau senantiasa menyertai hidup kami semua. Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami yang seharusnya dihukum dalam penghukuman yang kekal. Kami boleh Tuhan diselamatkan di dalam Tuhan. Mendapat hidup yang kekal. Dan kami boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Kalau tidak anggur sudah kami makan dan minum. Dan sudah bersatu di dalam tubuh kami. Dan kami percaya kalau ada di antara kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami datang dengan hati yang susah, kami pulang sudah dihibur oleh Tuhan. Kalau kami datang dengan tubuh yang lemah, kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami percaya sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu serta seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami dengan penuh sukacita mengajak seluruh anak muda untuk hadir dalam acara The Flame Youth Worship Night yang berkolaborasi dengan Billy Simpson yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 8 November tahun 2025, jam 6 malam sampai selesai, di Gereja Rehoboth Dewi Sartika, Gedung F, Lantai 5. Dengan tema Stay Connected, kami rindu membawa anak-anak muda untuk kembali terhubung dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan tujuan hidup mereka di dalam Kristus. Mari bersama kita dukung acara ini, baik melalui doa maupun melalui dorongan yang dapat Bapak Ibu berikan kepada anak muda untuk hadir dan mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Baik saudara, pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi semua saudara yang hadir pada pagi hari ini. Kami tetap mengundang saudara untuk setiap kebaktian kita beribadah bersama-sama untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kedua, setelah kebaktian, setiap kali setelah kebaktian minggu keempat, yaitu perjamuan kudus, ada doa pengerja. Doa pengerja itu di gedung C lantai 1. Gedung C lantai 1 ya. Jadi kita bisa berdoa bersama-sama dalam persekutuan doa pengerja. Dan yang terakhir, kalau saudara perhatikan, sudah beberapa minggu terakhir ini selalu ditayangkan tentang keadaan sekolah Rehobot. Maksudnya saudara, selain kita doakan, di sekolah Rehobot, guru-guru selain mengajar ilmu pengetahuan sekuler, tiap pagi mereka juga memberitakan, mengajar tentang firman Tuhan. Supaya sejak kecil anak-anak mereka mengerti akan firman Tuhan dan mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan. Seperti saudara tahu bahwa Bapak Pendeta Bapak Pendeta Petrus Yantono almarhum, dia bisa menjadi hamba Tuhan. Selalu dia bersaksi bahwa dia pernah sekolah di sekolah Kristen. Sekolah Kristen. Ya. Dan meskipun sampai dia katakan sendiri, meskipun sampai kelas 3, tapi dan setelah kelas 3 itu dia jauh dari Tuhan. Dan terakhir, pada satu saat Tuhan panggil dia. Tuhan panggil dia, kita tahu bersama-sama. Dia jadi orang percaya, anak Tuhan. Dia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Jadi saudara, penting sekali bahwa bukan hanya kita, anak-anak yang sekolah di sini bukan hanya menerima pelajaran-pelajaran sekuler, tapi mereka juga dibekali dengan firman Tuhan. Tentu kita doakan supaya setiap anak-anak yang lulus dari sekolah Kristen Rehobot, mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka boleh berhasil di dalam pekerjaannya, dalam dunia ini, terutama mereka boleh senantiasa menjadi berkat dimanapun mereka berada. Ya, mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan, di mana Engkau begitu mengasihi pada kami semua. Engkau memimpin hidup kami mulai dari dunia ini sampai kami meninggalkan dunia ini. Sampai kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami boleh Tuhan merasakan atas pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami Tuhan berdoa untuk semua kegiatan pada minggu yang akan datang. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, tapi Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan pendidikan anak-anak kami semua. Terima kasih Bapa. Kami sudah memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami memberikan yang terbaik.
Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami semua yang hadir pada pagi hari ini, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir, karena mereka sakit atau apapun juga ada persoalan berat. Kami serahkan mereka ke dalam tangan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong. Dan minggu depan kami dapat bersama-sama beribadah ucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa di mana Bapak Ibu serta seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami dengan penuh sukacita mengajak seluruh anak muda untuk hadir dalam acara The Flame Youth Worship Night yang berkolaborasi dengan Billy Simpson yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 8 November tahun 2025, jam 6 malam sampai selesai, di Gereja Rehoboth Dewi Sartika, Gedung F, Lantai 5. Dengan tema Stay Connected, kami rindu membawa anak-anak muda untuk kembali terhubung dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan tujuan hidup mereka di dalam Kristus. Mari bersama kita dukung acara ini, baik melalui doa maupun melalui dorongan yang dapat Bapak Ibu berikan kepada anak muda untuk hadir dan mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di tengah tekanan hidup, pekerjaan, dan relasi yang semakin kompleks, banyak orang mulai merasa cepat lelah secara emosional, cemas berlebihan, mengalami kesulitan tidur, bahkan kehilangan semangat. Dalam Pastor Corner bulan November, kita akan mendengarkan sharing dari Pendeta Yohanes Runkat dengan tema kesehatan mental. Pertemuan ini diadakan pada hari Kamis, 6 November 2025. Pukul 19 sampai 20.30 melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu,